Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 488, Kelompok Misterius. Lin Feng muncul di udara di atas menara kultivasi halaman Zuiyue. Di tanah, para anggota halaman mengangkat kepala mereka untuk menatapnya dan harimau bersayapnya. Dalam waktu yang singkat, Lin Feng muncul di atas menara mereka lagi. Selain itu, kali ini, dia membawa ribuan tentara bersamanya. Dia ingin memusnahkan halaman suci Zuiyue. Di kaki menara kultivasi ada sekelompok orang yang perlahan-lahan naik ke udara. Duan Tianglang berdiri di tengah-tengah kelompok itu. Dia terlihat agung dan telah mendapatkan kembali wewenangnya. Selain Duan Tianglang, ada beberapa orang lagi dan mereka bukan dari halaman suci Zuiyue. Tetapi mereka bersekutu dengan Duan Tianglang pada saat itu. Ji dari grup itu sangat kuat. Mereka semua berada di lapisan Zuanji. Kali ini, halaman suci Zuiyue telah bersiap dengan kekuatan penuh. Sepertinya kamu sudah siap untuk pertempuran ini, kata Lin Feng. Duan Tianglang terlihat seperti sedang menunggunya. Aku sudah menunggu sebentar, kata Duan Tianglang. Matanya sedingin es. Kali ini dia sama sekali tidak terlihat takut. Mata Lin Feng juga menjadi dingin. Dia dengan cepat melirik orang-orang itu dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa Duan Tianglang bertindak sangat percaya diri. Lin Feng terus melihat orang-orang itu, tetapi dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Mereka terlihat sangat biasa dan justru karena itu, situasi ini terlihat sangat berbahaya. Tetapi itu jelas bagi Lin Feng bahwa orang-orang itu tidak akan seperti biasa. Jika tidak, mengapa mereka berdiri di depan Duan Tianglang? 18 kultivator lapisan Zuanji dari malam itu. Apakah kalian mengirim mereka? Tanya Lin Feng sambil melihat orang-orang itu. Secara total ada 5 orang yang berdiri di sisi Duan Tianglang. Sepertinya mereka melindunginya. Kelima orang itu menatap Lin Feng, kemudian salah satu dari mereka bertanya, apakah kau membunuh mereka? Kalimat itu sederhana, tetapi secara tidak langsung mereka mengakui bahwa orang-orang itu dikirim oleh mereka sendiri. Aku melakukannya, kata Lin Feng dengan sombongnya. Mata mereka tumbuh tajam tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menatap Lin Feng. Di antara kamu dan Duan Tianglang, siapa bosnya dan siapa pelayannya? Kata Lin Feng. Apa yang dia maksud adalah antara Duan Tianglang dan 5 orang itu, siapa yang memiliki status lebih tinggi? Kelima orang itu mungkin lebih kuat dari 18 kultivator lapisan Zuanji yang dia lawan sebelumnya. Selain itu, Duan Tianglang terlihat sangat percaya diri dengan mereka di sini. Sepertinya mereka memiliki kekuatan untuk membuat Duan Tianglang merasa nyaman. Lin Feng percaya bahwa status sosial orang-orang ini pasti sangat tinggi. Hilangnya 18 kultivator lapisan Zuanji sepertinya tidak berarti bagi mereka. Fakta bahwa mereka mati tampaknya tidak mempengaruhi kelima orang itu. Hanya ada sedikit perubahan pada ekspresi mereka. 18 besar kultivator lapisan Zuanji adalah kekuatan yang kuat. Jika mereka menjadi bagian dari kelompok berpengaruh di Zuiyue, mereka bisa mencapai hal-hal besar. Tetapi orang-orang itu tidak peduli dengan 18 kultivator lapisan Zuanji. Apa artinya itu? Apa status sosial mereka? Tidak ada gunanya memberikan jawaban pada orang mati, kata salah satu dari orang-orang itu dengan nada sombongnya yang membuat Duan Tianglang tersenyum. Dia memandang Lin Feng tanpa takut dan dengan menghina berkata, Lin Feng, malam itu kau memiliki kesempatan untuk membunuhku, tetapi kau tidak melakukannya. Aku menjamin bahwa itu adalah kesalahan terbesar yang kau buat sepanjang hidupmu. Kau melewatkan kesempatanmu malam itu dan hari ini kau akan mati karenanya.
Sepertinya orang-orang ini di atasmu. Kau hanya budak mereka, pelayan, anjing yang tidak berharga. Kata Lin Feng sambil mengabaikan Duan Tianlang dan kemudian melanjutkan dengan suara rendah. Aku tidak pernah berpikir bahwa Duan Tianlang yang agung, yang memiliki status bangsawan, akan melayani orang lain. Aku terkejut. Aku telah berpikir bahwa meskipun Duan Tianlang agak lemah, ia masih seorang keturunan bangsawan. Dan seorang bangsawan akhirnya akan menjadi budak, anjing kecil bagi orang lain. Kata-kata Lin Feng mengejutkan banyak anggota halaman suci Sui Yue. Dia mengatakan bahwa pendiri halaman Sui Yue adalah budak orang lain. Mereka tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Duan Tianlang adalah bangsawan dan statusnya agung. Bagaimana dia bisa menjadi budak seseorang? Tetapi pada kenyataannya, Duan Tianlang jelas mematuhi 5 orang ini. Aku benar-benar tidak ingin tahu sebanyak itu. Aku hanya ingin tahu, jika Duan Tianlang adalah pelayan seseorang, itu berarti mereka yang berada di atas harus lebih penting daripada anggota klan kekaisaran. Selain itu, persaingan hebat semakin dekat, dan klan kekaisaran akan berusaha untuk membuatku tetap hidup. Mereka ingin aku mewakili mereka dalam kompetisi besar. Jadi, peran apa yang akan kalian rencanakan? Tanya Lin Feng. Dia tampak bingung tetapi sedikit terkejut. Duan Tianlang adalah seorang bangsawan dengan darah klan kekaisaran. Tetapi dia tampaknya menyembah 5 orang itu. Lin Feng tidak percaya bahwa orang-orang ini berasal dari pasukan di luar kota kekaisaran. Mereka harus memiliki status sosial yang sangat tinggi di kota kekaisaran. Itulah satu-satunya penjelasan. Tetapi pangeran kedua Duan Wu yang menyukai Lin Feng dan semua orang sadar bahwa dia melindungi Lin Feng. Selain itu, setelah perjamuan makan malam, semua orang yakin bahwa dia akan dipilih untuk kompetisi besar Sui Yue. Klan kota kekaisaran akan mendapatkan manfaat besar dari partisipasinya dan tidak punya alasan untuk menginginkan Lin Feng mati. Itu juga mengapa Lin Feng tanpa rasa takut masuk ke kota kekaisaran dengan pasukannya. Dan dia menebak dengan benar. Para penjaga membiarkannya masuk dan tidak ada orang lain yang menghalangi jalannya. Tapi Lin Feng menyadari bahwa beberapa hal tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Kau tidak perlu mengerti apa-apa. Kau tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besar Sui Yue. Kata salah satu dari mereka terdengar arogan. Kalimat ini saja menegaskan bahwa dia bukan anggota klan kekaisaran. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang akan tahu bahwa kau mati untuk tujuan yang tidak berharga. Kata Lin Feng yang mengejutkan kelima orang itu. Mati untuk tujuan yang tidak berharga. Lin Feng masih berpikir bahwa orang-orang yang akan mati adalah mereka. Tidakkah kau berpikir bahwa kau terlalu percaya diri dalam hal kultivasi? Kau masih sangat bodoh dan terlalu sombong. Kata Duan Tianlang sambil tersenyum dingin dan menatap Lin Feng. Tetapi Lin Feng menggelengkan kepalanya dan menatap orang-orang itu dengan cara menghina, seolah-olah dia telah melihat orang-orang bodoh. Lin Feng tidak perlu meminjam kekuatan orang lain untuk bertarung melawan Duan Tianlang, atau bahkan untuk menghancurkan seluruh halaman suci Sui Yue. Tetapi karena Duan Tianlang memilih menjadi anjing orang lain, Lin Feng akan membunuh mereka terlebih dahulu dan kemudian akan memusnahkan halaman suci Sui Yue. Ketika Lin Feng selesai berbicara, sekelompok orang di depan tentara melepas helm mereka dan naik ke udara dengan cepat bergabung dengan Lin Feng. Ketika orang melihat wajah mereka, mereka terkejut. Mereka adalah wanita. Kelompok orang yang naik ke udara sepenuhnya terdiri dari wanita. Ada 36 wanita yang tergabung dengan Lin Feng. Mereka semua arogan dan ci mereka aneh.
para wanita itu telah membentuk formasi pertempuran 4x9. Para musuh terkejut. Wanita-wanita berpakaian putih itu berasal dari hutan Losik. Dia memberikannya padamu, kata orang yang baru saja berbicara sambil menatap Lin Feng. Cahaya tajam bersinar di matanya. Para wanita di hutan Losik, meskipun mereka tidak terlalu kuat sendirian, mereka mempertahankan hati mereka yang murni dan berkonsentrasi penuh pada kultivasi. Mereka akan menghubungkan kekuatan mereka bersama-sama menggunakan sihir. Ketika mereka bertarung bersama dalam formasi, mereka sangat kuat. Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan para wanita itu. 36 wanita ini adalah pasukan tempur yang menakutkan. 6x4 formasi untuk melawan 5 orang. Dan sisanya akan menghentikan orang lain yang mencoba melarikan diri. Dengan cepat, 24 wanita segera menyerang 5 orang sementara 12 lainnya naik lebih tinggi di udara dan membentuk formasi lingkaran di sekitar pertarungan dan menciptakan penghalang menggunakan mantra. Lin Feng sedikit terkejut. Para wanita ini mampu membentuk formasi 12 orang. Pada saat itu formasi mereka benar-benar sempurna. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari dalam. Duan Tianlang terkejut dan menatap Lin Feng. Senyumnya benar-benar menghilang dari wajahnya. Dia hanya terlihat waspada dan tidak gemetar ketakutan. Kelompok-kelompok wanita dalam formasi pertempuran itu sangat berbahaya. Duan Tianlang hanya bisa berharap bahwa 5 orang yang bersamanya akan dapat melindunginya. Jika 5 kaki tangannya dikalahkan, Duan Tianlang ditakdirkan untuk mati. Ketika Duan Tianlang memikirkan hal itu, dia menjadi sangat gugup dan ketakutan. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.